Bahaya hoax bagi bangsa, perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, selain membawa dampak positif, ternyata juga membawa dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang cukup meresahkan adalah munculnya informasi palsu atau lebih populer dikenal dengan istilah hoax. Hoax biasanya sengaja dibuat untuk mencapai tujuan tertentu dan mendapatkan keuntungan dari dampaknya. Informasi palsu akan semakin cepat menyebar, dibagikan, dan semakin banyak visitor pada situs tersebut pada pemiliknya akan mengantongi penghasilan berupa uang. Trafik visitor yang besar juga akan meningkatkan kepopuleran situs tersebut. Dalam beberapa kasus, hoax juga digunakan sebagai media untuk adu domba, menyebar fitnah, mencemarkan nama baik, membuat kepanikan, serta menjatuhkan orang atau golongan tertentu. Mengingat akan dampak buruknya, setiap orang harus paham untuk menghindarinya. Selain itu, hoax juga bisa mengganggu kesehatan mental. Berikut dampak hoax jika terus dibiarkan. Di antaranya, 1. Hoax dapat menimbulkan kecemasan dan memicu kepanikan publik. Pikiran menjadi imajiner, membayangkan keadaan secara berlebihan. Selain itu, hoax juga mengganggu situasi emosional dan suasana hati yang berkepanjangan sampai menghantui pikiran dalam waktu yang lama. 2. Manipulasi dan kecurangan dapat menjatuhkan manusia. Jika terus dibiarkan, penyebaran informasi palsu dapat membentuk mental masyarakat ke arah pemahaman hoax. Mudah percaya dengan informasi palsu tanpa melakukan perbandingan atau klarifikasi terhadap sumbernya. Baru-baru ini, ada kasus di mana polisi menangkap penyebar hoax yang menyebutkan bahwa seorang ibu menggorok anak kandungnya sendiri gara-gara dibangunkan sahur di Jalan Sawo, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Kepolisian Sektor Kapolsek Cipayung, Kompol Bambang Cipto mengatakan, pelaku mengaku tidak berada di lokasi kejadian saat video hoax itu direkam. Jumat, 15 April 2022, pelaku mendapat video dari grup WhatsApp, kemudian ia mengunggahnya ke TikTok. Pelaku berusaha mengupload video, ternyata dia itu belum mengecek kebenaran, tapi sudah langsung main upload saja, main disebarkan, ujar Bambang. Polisi membantah narasi di media sosial yang menyebutkan bahwa anak perempuan itu dianiaya ibunya. Polisi menjelaskan peristiwa yang terekam dalam video itu terjadi di Jalan Sawo, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung pada Jumat 15 April 2022 sekitar pukul 3.30 WIB. Saat itu korban berinisial MS 17 tahun sedang menyiapkan sahur bersama ibunya Y 57 tahun. Y memotong lontong dengan pisau kecil dan tidak sengaja mengenai leher MS yang ada di dekatnya, sehingga mengeluarkan darah, ujar Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Timur AKBP Ahsanul Mufaki. Lalu apa sih hukuman bagi para penyebar berita hoax? Bagi penyebar hoax dapat diancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE UU ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 UU 19 2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Dalam menekan angka terjadinya hoax, sosialisasi terus digencarkan pemerintah untuk meminimalisir penyebaran konten hoax. Masyarakat juga telah diinformasikan terkait hukuman bagi mereka yang berujar kebencian atau sara melalui UU ITE. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa penyebaran berita hoax dapat membahayakan mental, meresahkan masyarakat, menimbulkan perpecahan, dan bisa merugikan materi. Ada baiknya sebelum kita menyebar suatu berita, harus dicek lebih detail lagi agar tidak terjadi kesalahan fatal yang dapat merugikan banyak orang.